Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aura Wijaya dengan NIM 33332400038. Di sini akan membuat video tugas mingguan untuk penelitian operasional di modul 5 yaitu modul penugasan. Saya dari kelompok 11 penelitian operasional 1. Di sini akan menyelesaikan tugas mingguan dengan 3 software yaitu apa aja sih? Yang pertama, software Microsoft Excel, yang kedua POMQM, dan yang ketiga ada MATLAB. Pertama, kita langsung ke software yang pertama aja, ke Microsoft Excel. Sebelumnya, saya akan bacakan dulu soal untuk shift 2. Soalnya adalah sebuah perusahaan logistik bernama Lunaris Transport Solution memiliki 4 armada truk yang siap digunakan untuk pengiriman barang ke berbagai kota. Pada minggu ini hanya ada 3 tujuan pengiriman utama, sehingga satu armada tidak perlu diberangkatkan. Setiap armada memiliki biaya operasional yang berbeda tergantung pada lokasi tujuannya. Nah, tabel berikut menunjukkan biaya pengiriman dalam ribu rupiah untuk masing-masing truk ke setiap kota tujuan. Nah, di sini ada tabelnya, ada armada dan ada tujuannya. Dan ini adalah biaya pengiriman dalam ribu rupiah. Yang pertama, ini kan armadanya armada 1, 2, 3, 4. Nah, tujuannya adalah tujuan A, tujuan B, tujuan C. Ini kalau armada 1 ke tujuan A Rp450.000, kalau armada 1 ke tujuan B Rp470.000, kalau armada 1 ke tujuan C Rp460.000. Nah, begitu juga untuk armada 2, 3, dan 4. Ini karena armadanya hanya ada 4 dan tujuannya hanya ada 3, berarti nanti di tabel yang akan kita gunakan di sini kita tambahkan variabel dummy. Nah, pertanyaannya adalah tentukan penugasan optimal antara armada dan tujuan pengiriman agar total biaya pengiriman menjadi minimum. Ini ada kesalahan dalam tabel. Kita ganti dulu ya. Kita ganti jadi biaya pengiriman Rp1.000. Oke, kalau tabelnya udah benar, kita langsung aja tabel di sini kita pindahin ke tabel kosong yang udah kita buat. Kita pindahin dulu ya. 450, 480, 470, 460. 470, 460, 450, 465. Tujuan C-nya yang pertama 460, 470, 455, 475. Jika kita udah pindahkan tabel di soal ke tabel yang udah kita buat, lalu kita pastikan dulu ya angkanya itu udah sesuai dengan tabel. Selanjutnya ini ada kolom dummy, kita isi kolom dummy dengan angka 0. Kenapa sih kita isi dengan angka 0 bukan angka yang lainnya? Karena variabel dummy ini berfungsi untuk menyeimbangkan matriksnya kan, menyeimbangkan total matriks yang ada di dalam sumber dan tujuan. Karena kita punya sumbernya 4, tujuannya ada 3. Nah, makanya kita tambahin variabel dummy. Jadi 0 ini untuk menyeimbangkan si variabel sumber dan tujuan ini. Terus kenapa sih angkanya 0 bukan angka yang lain? Karena biar kita itu nggak ngerubah hasil biaya optimal yang kita dapat. Misal kita ngisinya ketinggian, angkanya bukan 0, otomatis nanti biaya optimalnya bakal nambah tinggi. Kalau kita isi misal angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, atau angka 5, maka dia bakal mempengaruhi juga ke hasil biaya optimal. Dan jadi dia bakal mempengaruhi hasilnya, bukan hasil benar-benar dari data kita. Kalau misal variabel dummy-nya bukan 0. Oke, kita lanjut aja ke jawabannya. Yang pertama yang kita akan lakukan untuk menyelesaikan soal ini yaitu dengan kita sum dulu di bagian jumlah sini. Kita enter, lalu kita drag ke bawah. Bagian ini juga sama, kita sum dulu bagian kolomnya. Jadi habis baris kita sum kolom dulu. Ini kita lakukan sebelum kita melakukan ke data. Nah, untuk biaya optimal kita pakai rumusnya sum product. Sum product kita isi pakai kolom yang udah ada datanya, kolom pertama yang udah kita isi data,
terus kita koma, lalu kita blok, kita pakai kolom dan baris atau tabel yang masih kosong di tabel 2 ini, yaitu dari C3F6 yang pertama, yang kedua C11F14, lalu kita enter. Ini kan didapatkan udah semuanya 0. Ketika udah 0 gini, kita langsung ke bagian data yang bagian atas ini, lalu kita solver. Nah, ini sebelumnya aku udah buat, jadi udah ada datanya, kita bakal masukin ulang dulu. Pertama, kita delete dulu. Reset all. Oke. Pertama, set objektifnya. Set objektifnya yang kita carikan biaya optimal. Jadi kita pencet set objektifnya di bagian biaya optimal. Oke? Lalu kita masukin. Jangan lupa tadi soalnya kita ditanya untuk biaya minimumnya kan. Untuk biaya pengiriman minimum. Tuh-nya kita ganti ke biaya minimum. By changing variable cell, jadi variable cell baris tabel yang bakal kita ubah atau kita change, kita ganti, itu otomatis tabel yang masih kosong. Jadi, kita blok bagian tabel yang masih kosong ini. Selanjutnya, subject to the constraint, kita add dulu. Kita bakal pakai bagian call reference-nya, kolom, jumlah, dan baris jumlah. Pertama kita bagian baris dulu. Kita masukin. Tandanya kita pakai tanda sama dengan. Karena constraint-nya kita bakal isi 1. Kenapa kita isi 1? Karena setiap pekerja hanya boleh mengerjakan 1 tugas. Tidak boleh lebih. Kita pencet add. Lalu kita masukin lagi di bagian jumlah. Tandanya pakai tanda sama dengan lagi. Constraint-nya kita pakai 1 lagi, sama kayak penjelasan tadi, karena 1 pekerjaan hanya dilakukan oleh 1 individu. Nah, ini juga sama, satu sumber hanya boleh ke 1 tujuan. Lalu kita pencet OK. Setelah kita pencet OK, kita centang bagian make unconstrained variables non-negatifnya. Dan jangan lupa di bagian ini kita pilih simplex LP ya teman-teman. Kalau udah sesuai, udah sama dan sesuai apa yang kita mau, kita pencet solve. Oke, nah ini udah didapatkan dari Microsoft Excel hasil biaya optimal dari untuk pengiriman dari armada ke tujuan untuk mengirimkan barang, biaya minimal yang kita peroleh adalah 1.365. Oke, teman-teman. Ini dengan biaya pengiriman dari armada ke tujuannya, ini penjelasannya. Yang armada 1 mengirimkan barang ke tujuan A. Armada 2 mengirimkan barang ke tujuan B. Armada 3 mengirimkan tujuan barang ke tujuan C. Armada 4 mengirimkan barang ke variabel dummy. Jadi, setiap armada sudah mendapatkan tujuan yang optimal masing-masing. Jadi, armada 1 ke tujuan 1, armada 2 ke tujuan 2. Jadi, semua armada melakukan 1 tujuan pengiriman barang dan tidak lebih. Oke, kita lanjut aja ke software kedua, yaitu POMQM. Nah, kalau kita udah ngebuka software POMQM-nya ini, kita langsung aja ke bagian atas, kita pilih bagian modul, kita pilih assignment. Karena kita kan lagi ngerjain modul penugasan ya, teman-teman. Kita pencet new. Nah, titelnya kita ganti dulu. Nah, number of jobs sama number of machine-nya kita isi 4. Kenapa kita isi 4? Karena tadi armadanya ada 4 dan tujuannya ada 3 lalu ditambahkan dengan variabel dummy 1 kan. Jadi sama-sama 4. Jadi syarat di penugasan juga kan kolom sama baris itu harus punya jumlah yang sama sehingga adalah itu variabel dummy. Jika tidak sama. Nah, objektifnya ini kita pilih jangan lupa minimize ya teman-teman. Lalu kita klik OK.
Ketika udah muncul seperti ini, biar cepat kita langsung copy aja datanya dari Excel. Jangan lupa kita copy juga bagian tujuannya. Oke, karena ini udah sesuai datanya dengan tadi di Microsoft Excel dan di soal, kita langsung aja ke bagian atas. Di sini ada segitiga hijau, solve. Jadi kita bakal solve problem. Nah, kita dapatkan hasil yang sama, yaitu sebesar 1.365 untuk biaya optimal dari armada ke tujuan untuk mengirimkan barang tersebut. Di sini sama ya, armada 1 mengirimkan ke tujuan A, armada 2 mengirimkan ke tujuan B, armada 3 mengirimkan ke tujuan C, armada 4 mengirimkan ke variabel dummy. Nah, oke teman-teman, kita lanjut ke software ketiga yaitu software MATLAB. Nah, di MATLAB ini pertama yang harus kita lakukan adalah di sini ada bagian home kan. Di sini ada new, kita pencet new, lalu kita mau bikin folder dulu. Lalu kita ganti nama foldernya jadi NIM aja 33240038 modul 5. Nah, ketika kita udah bikin folder di sini, kita pencet add-ons, explore add-ons. Kita tunggu aja dulu loadingnya, teman-teman. Nah, ketika kita udah search for add-ons ini, kita cari Hungarian, lalu kita enter aja. Karena kan kita mau pakai metode Hungarian ya buat nyelesain penugasan ini. Nah, Hungarian Algorithm for Linear Assignment Problems, ini kita pencet. Lalu kita add, karena kita mau pakai ini, kita pencet save to MATLAB Drive. Kita save aja. Lalu kita close. Pencet bagian folder di sini, kita pencet panahnya ke bawah tadi. Lalu kita drag si Mooncrash M ini ke bawah. Nah, kalau udah kita pencet new script. Oke, teman-teman, aku sebelumnya udah bikin kodenya untuk kita selesain di MATLAB ini. Yang pertama di sini kodenya itu pertama masukkan nilai dalam bentuk matriks 4x4. Nah, di sini tuh artinya kita bikin matriks A sama dengan 450, 470, 460. Ini adalah data di tabel yang di soal sebelumnya, lalu 0 ini variabel dummy-nya, yaitu untuk menyeimbangkan matriks 4x4 ini, untuk menyeimbangkan antara kolom dan baris, antara sumber dan tujuan. Jangan lupa kita tambahin 0 sebagai variabel dummy, lalu display matriks yang diinput. Display matriks yang diinput ini, display itu untuk menampilkan. Jadi, dia bakal menampilkan matriks yang diinput, angka-angka yang kita masukkan di sini akan berbentuk matriks di comment window nanti. Lanjut, gunakan fungsi Mooncrash untuk menyelesaikan masalah penugasan. Tadi kan kita udah add-ons untuk Hungarian kan. Nah, ini ada Mooncrash-nya. Kita bakal pakai fungsi Mooncrash ini untuk menyelesaikan soal yang tadi diberikan. Nanti dia bakal di comment window-nya bakal make si Mooncrash ini. Lanjut, buat matriks solusi dari indeks yang ditemukan. Assignment zero size A. Apa sih zero size A ini? Jadi, nanti si matriks A ini akan berbentuk 0000. Bentuknya 0. Nah, lanjut ada for I sama dengan 1. Assignment I time I sama dengan 1. Ini tuh artinya apa? Jadi ketika untuk sumber ketujuan, jadi untuk si pekerjanya itu, kalau misal dia bakal mengerjakan tugas itu, bakal diisi dengan angka 1. Bukan lagi angka 0. Kalau semuanya nanti matriksnya itu angka 0, nanti ketika dia menampilkan tugas yang akan dilakukan oleh armada ketujuan tadi, akan muncul angka 1 melalui perulangan si for ini. Lanjut, display matriks solusi. Ini display-nya adalah menampilkan si matriks solusi itu di comment window.
Nanti hasilnya itu bakal menjadi nilai objektif. Nilai objektif tuh kayak jadi nilai minimum dari yang kita cari itu, object value, logical segment. Nah, ini bakal menampilkan lah hasilnya nilai objektif dari apa yang kita minta di kode sebelumnya. Oke, kita langsung aja ke run section. Nah, ini udah didapatkan hasilnya ya teman-teman. Matriks yang diinput. Jadi, masukkan nilai dalam bentuk matriks 4 kali 4. Nah, hasil runningannya itu di command window bakal berbentuk seperti ini. 4 kali 4, 450, 470, 60, 0. Lanjut 480, 460, 470, 0, dan begitu seterusnya. Habis itu gunakan fungsi mooncrash. Di sini kita pakai fungsi mooncrash untuk menyelesaikannya buat matriks solusi dari indeks yang ditemukan. Nah, ini tuh matriks solusi dihasilkan. Tadi aku udah bilang kalau segment zero size A. Jadi si matriks A tadi itu bakal hasilnya 0, 0, 0, 0, 0, 0, tetapi untuk yang mengerjakan tugas untuk dari sumber ke tujuan dia bakal angka 1 di sini. Jadi ini kan 0, di sini adalah segment sama dengan 1. Lanjut ke display matriks solusi. Jadi dia bisa nampilin matriks solusi di sini. Baru di sini hitung nilai objektif dengan rumus nilai objektif di MATLAB ini dan didapatkan hasil nilai objektif sebesar 1365. Jadi hasil dari ketiga software yang udah kita gunakan dan udah kita kerjain itu hasilnya sama semua, yaitu sebesar 1365, atau mungkin kalau dirupiahin itu sebesar 1.360.000 rupiah. Ini adalah biaya minimum yang bisa perusahaan tadi gunakan untuk mengirimkan barang dari tiap armada ke kota-kota tujuannya. Kalau diinterpretasikan hasilnya, kita ke kita ke PomCam aja untuk kita interpretasikan. Jadi, optimal solution-nya tadi udah aku sebutkan 1.365.000 dengan armada 1 mengirimkan barang ke tujuan A, armada 2 mengirimkan ke tujuan B, armada 3 mengirimkan barang ke tujuan C, dan armada 4 mengirimkan tujuan ke variabel dummy. Jangan lupa bahwa metode penugasan ini dapat sangat berguna untuk setiap perusahaan yang ingin meminimalkan biaya distribusi. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!